Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat. Kuliah yang ke-6 ini akan bertemakan tentang peran serta masyarakat dan bagaimana teknik penilaian untuk peran serta masyarakat itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi peran serta masyarakat ya. Dari berbagai macam sumber yang saya peroleh, peran serta masyarakat itu dapat disebutkan bahwa suatu proses yang melibatkan masyarakat dan proses komunikasinya adalah dua arah ya, dan terus menerus. Jadi memang tidak mudah untuk melibatkan banyak masyarakat dalam pekerjaan-pekerjaan kita, terutama yang berhubungan dengan sanitasi, dan perlu usaha terus-menerus untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut. Dan masyarakat diharapkan bisa terlibat secara penuh dalam perubahan sosial yang kita harapkan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat yang berkepentingan tentunya dalam proyek tersebut dan hubungannya dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi harapannya kualitas pengambilan keputusan itu akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang terjadi di lapangan. Berikut adalah 8 tangga peran serta masyarakat yang didapatkan dari berbagai macam sumber, walaupun banyak sekali sumber yang lain yang bisa diacu. Saya menggunakan sumber dari Sherry tahun 1969, cukup lama ya. Yang pertama adalah manipulasi, terapi, kemudian sampai seterusnya bagian dari nomor 8 pengawasan masyarakat. Artinya semakin ke atas sebenarnya adalah peran serta masyarakat yang muncul adalah menjadi sangat tinggi. Jadi ada tingkat kekuasaan masyarakat yang mereka merasa sangat membutuhkan proyek tersebut, sehingga mereka merasa butuh dan mereka akan menjaganya. Sedangkan yang di bawah tingkatnya boleh dibilang non-partisipatif ya. Jadi mereka cenderung ya menerima saja karena ini sebuah proyek dari pusat, dari pemerintah daerah, kemudian melaksanakan ya, kalau rusak ya sudah begitu saja, kemudian tidak diperdulikan dengan baik. Nah, kalau yang di sini berarti kemungkinan proyek-proyeknya akan bermasalah di masa yang akan datang. Nah, ini perlu berbagai macam tindakan yang kita bisa lakukan kalau kita mendapati masyarakat yang memiliki tingkat peran serta masyarakatnya yang di bawah tadi. Nah, apa pentingnya? Selanjutnya adalah apa pentingnya dari peran serta masyarakat itu sendiri ya. Nih, mohon maaf gambarnya tidak menyenangkan. Tapi ini adalah salah satu gambaran jika fasilitas yang dibangun tidak dibarengi dengan peran serta masyarakat yang tinggi. Kondisi yang terjadi pasti fasilitas tidak berfungsi, keran dicuri, tidak diganti, fasilitas mencemari lingkungan, menjadi sektor faktor penyakit, rusak sebelum waktunya. Mungkin direncanakan 5 tahun, tapi yang terjadi belum nyampe 5 tahun, fasilitasnya sudah rusak. Kalau di bidang sampah, ya mungkin dibantu gerobak, tapi mereka merasa tidak perlu terhadap gerobak tersebut, akhirnya gerobak tidak digunakan, akhirnya dibiarkan saja, dan gerobak akhirnya rusak sendiri. Nah, proyek-proyek tersebut gagal pasti hubungannya, ada yang pertama kalau hubungannya secara teknis ya, tidak menggunakan teknologi tepat guna misalnya, atau tenaga teknis tidak terlatih dengan baik sehingga pemeliharaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya gitu. Dan juga bisa jadi suku cadang yang digunakan dalam teknologi tersebut, suku cadang yang termasuk kategori mahal dan sulit diperoleh, bukan barang lokal yang ada di wilayah tersebut. Kemudian tidak digunakan oleh pengguna. Bisa saja pengguna ini tidak butuh, atau fasilitas itu tidak diterima berdasarkan budaya dan sosial. Jadi ada pengaruh juga untuk masyarakat di beberapa negara, terutama negara-negara berkembang, dan Indonesia termasuk salah satunya. Ada pengaruh yang kuat budaya dan faktor sosial yang lain sehingga teknologi tersebut belum tentu diterima di masyarakat.
Nah, sebaliknya, jika proyek itu sukses, pastinya proyek itu akan sangat mudah untuk dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat ingin terlibat sejak dari proyek itu diawali. Nah, kalau seperti ini, tentunya harapannya fasilitasnya akan berfungsi. Dan biaya pemeliharaan lebih rendah karena ada peran serta masyarakat di sana. Misalnya, pas saat alat rusak, tidak perlu jauh-jauh harus meng-hire orang dari luar daerah, tapi masyarakat itu sendiri punya skill untuk memperbaiki tadi, sehingga biaya pemeliharaannya menjadi lebih rendah. Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa mendapati peran serta masyarakat yang baik akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Jadi tantangan teman-teman dalam keterlibatan di masyarakat tidak hanya berbicara aspek teknisnya saja, tapi ternyata non-teknisnya cukup banyak yang berpengaruh terhadap proyek tersebut. Nah, peran serta masyarakat ini tentunya tidak akan bisa berjalan sendiri. Perlu keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berpengaruh. Baik itu yang hubungannya dengan kegiatan religius, masjid, dan agama yang lain, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang punya jabatan struktural di masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Duku, gitu ya. Jadi mempunyai peran penting dalam rangka untuk meningkatkan bagaimana si masyarakat ini mau terlibat di dalam proyek yang akan dilakukan. Nah, kemudian efek dari penerapan kalau suatu proyek dilengkapi dengan peran serta masyarakat yang tinggi, pasti masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi dan tanggung jawab terhadap fasilitas tersebut. Fasilitasnya pasti terjaga karena mereka merasa membutuhkan fasilitas tersebut. Kalau fasilitasnya rusak, pasti mereka akan mengalami sesuatu hal yang yang berhubungan dengan sanitasi mereka. Gitu. Kemudian memelihara fasilitas dan memperbaikinya jika ada kerusakan tanpa diminta mungkin bisa jadi ya. Jadi karena memang masyarakat sudah sangat senang. Jadi misalnya yang teman-teman survei kemarin adalah bank sampah. Bank sampahnya tidak berjalan, mereka merasa bertanggung jawab terhadap bank sampah yang mereka sudah bentuk. Walaupun di awal ada keterlibatan pemerintah daerah. Ada dinas yang masuk di sana untuk membantu mereka menyediakan berbagai macam fasilitas. Tapi kalau sudah peran serta masyarakatnya tumbuh, pasti kalau tidak berjalan atau sesuatu fasilitas ada yang rusak, pasti sangat ingin warga atau pengurusnya ingin membuat fasilitas tersebut bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, keuntungan dengan adanya partisipasi masyarakat ini pasti lower cost ya karena biayanya jadi lebih murah. Apa-apa dikeluarkan, ada perbaikan, tidak lagi perlu cari konsumsi karena tiap orang, tiap rumah akan mengeluarkan konsumsinya masing-masing. Punya pohon kelapa, ada buah kelapa muda, terus kemudian kelapa mudanya bisa disuguhkan untuk minum pada saat gotong royong perbaikan alat yang rusak gitu. Better care of the facility. Nah, ini sangat mungkin karena tingkat kepedulian masyarakatnya sangat tinggi gitu. Dan community level maintenance-nya jangan diragukan lagi karena sudah berjalan, siapa yang bertanggung jawab untuk apa yang dikerjakan dan seterusnya. Dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah manfaat-manfaat yang bisa diambil kalau partisipasi masyarakatnya tinggi di kegiatan tersebut ya. Bagaimana pastinya ya, bagaimana partisipasi masyarakat itu bisa sukses. Nah, misalnya masyarakat sebelum menerima pekerjaan atau proyek tersebut, pemilik proyek, misalnya katakanlah pemerintah daerah atau pemerintah pusat akan menentukan suatu orang yang bertugas untuk menjadi fasilitator misalnya. Misalnya teman-teman kalau sudah mempelajari Juknis pembangunan TPS 3R tahun 2017, di sana ada persyaratan fasilitator harus terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi fasilitator berkomitmen secara total pada konsep partisipasi masyarakat dan mereka berhak menentukan perwakilan masyarakat mana yang memenuhi syarat untuk bekerja di komunitas tersebut.
Nah, masyarakat dan fasilitator ini harus saling bekerja sama, saling percaya, saling menghormati agar tanggung jawabnya masing-masing bisa dikerjakan dengan baik. Dan masyarakat sendiri punya komitmen juga terhadap proyek yang ada di sana. Jadi, si masyarakat harus terlibat dalam setiap misalnya perjanjian semua pihak yang menghargai dengan kesepakatan gitu ya. Nah, jadi tapi punya syarat juga si masyarakat bagaimana agar bisa terlibat penuh, masyarakat memang harus benar-benar membutuhkan fasilitas tersebut. Misalnya mau dibangun TPS 3R di suatu lokasi. Jadi tugasnya adalah pemerintah daerah harus mencari tahu apakah masyarakat tersebut punya keinginan untuk mendapatkan fasilitas TPS 3R ini atau tidak. Jadi jangan sampai suatu TPS 3R dibangun ternyata masyarakatnya tidak memerlukan gitu. Misal di wilayah yang sudah memiliki layanan angkutan sampah, tiba-tiba di sana dibangun TPS 3R. Otomatis mereka berpikir, ya ngapain harus capek-capek ngolah sampah, ini tinggal bayar saja, kemudian sampahnya bisa diangkut menuju ke TPA. Nah, harapannya masyarakat juga terlibat dan berkontribusi untuk menyediakan tenaga lokal. Jadi nggak perlu nyari tukang jauh-jauh dari kota, tapi di desa itu bisa mendapatkan tukang untuk pembangunan TPS 3R. Kemudian biaya sanggup membayar. Di juknis TPS 3R disebutkan, TPS 3R dibangun memang oleh pemerintah daerah, tapi warga harus bisa menyediakan retribusi, mau membayar retribusi nanti untuk sarana pengumpulan sampah. Dan di sana juga harus ada material lokal yang tentunya diutamakan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini kita sudah bahas tadi peran fasilitator harus menerangkan keuntungan dan kerugian, tapi tidak semuanya diomongin yang bagus-bagus saja, tapi fasilitator juga menjelaskan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya terkait dengan keuntungan dan kerugian teknologi yang digunakan. Oh, kalau pakai ini Bapak Ibu akan merasakan ini loh ruginya. Oh, ini kalau ada TPS 3R Bapak Ibu harus langganan, harus ada iuran sampahnya harus dipilah. Yang selama ini Bapak Ibu misalnya membakar sampah, membuang sampah sembarangan yang tidak dilarang sama sekali, tapi sekarang kita akan atur. Nah, dibuat pengertian-pengertian seperti itu agar masyarakat bisa lebih paham, oh ternyata kalau dibangun TPS 3R, ini saya harus begini loh, saya harus begitu loh. Jadi ada timbal balik rasa sehingga merasa, oh iya ya, teknologi yang ini kita harus butuh begitu ya. Dan yang pasti, peran serta masyarakat itu tidak akan bisa didapat kalau komunikasinya tidak berkelanjutan. Mungkin itu yang kita bahas terkait dengan peran penting dari peran serta masyarakat. Di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengakses ya, menilai peran serta masyarakat yang ada di masyarakat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.